Jangan kalian gara-gara memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, anak-anak yang sukses, lalu kalian berjalan di tengah-tengah manusia, kalian palingkan wajah kalian. Dulu belum punya apa-apa, senyumnya baik, murah senyum. Dulu sebelum jadi apa-apa suka nyapa. Ketika dititipin amanah, dititipin jabatan, dititipin harta yang berlebih, jabatan yang berlebih, susah mau senyum dengan orang, susah mau nyapa orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah wal mawaddah war rahmah fi qulubil mu'minin bi tilawatil Qur'anil Karim. Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi syai'un minal kibri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh, shaimin, shaimat yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man alladzina yanjahuna inda Ramadan?" Qala sallallahu wasallam, as-shaimun yuqimuna shalah wa yuqimuna al-lail. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, golongan mana, siapa mereka, golongan yang mana yang dia lulus pada Ramadannya?" Apa kata Nabi Muhammad? Mereka yang berpuasa, as-shaimun, mereka yang berpuasa, yuqimuna shalah wa yuqimuna al-lail. Salat 5 waktunya dia jaga dan tarawihnya dia jaga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang gugur, Bapak Ibu. Banyak di pertengahan, 1 gugur, 2 gugur, 3 gugur, 4 gugur. Kita mudah-mudahan sampai akhir nanti istiqomah, sehingga kita mendapatkan predikat al-muttaqun la'alakum tattaqun, predikat yang tertinggi, derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mengharapkan syafaat
yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, saimin saimat jemaah salat subuh yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita sudah meninggalkan 10 awal dari bulan Ramadan. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa li Imam Ali Kamal Wajha, jilid yang kedua, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, inna fil asril awwali minar Ramadan ayyamun ya'tarifunan nas bil i'tirafi bi annahum ibadullah alla tatakabbaru. Bapak, Ibu, bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Nabi pernah ditanya oleh Abi Hafsin Umar ibn Khattab, sebelum kita masuk pada ucapan perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib yang menjadi kajian hadis kita pada subuh hari ini. Rasulullah pernah ditanya oleh Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma huwa Ramadan? Ya Rasul, apa itu Ramadan? Qala salatu wassalam, dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah berkata, innahu syahrut tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Yu'allimakum rabbukum. Bulan Ramadan itu adalah bagaikan sekolah, bagaikan madrasah, bulan pendidikan. Siapa yang ngajar kita? Langsung Allah. Yu'allimukum rabbakum. Yang menjadi pendidiknya, yang menjadi gurunya, yang menjadi pengajarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimakum rabbakum. Allah yang mengajar kalian, Allah yang mendidik kalian, Allah yang langsung turun memberikan pelajaran. Puasa seorang hamba itu adalah milik Allah tabaraka wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bi, dan aku yang memberikan nilai, kata Allah. Puasa hambaku itu milik aku, kata Allah, dan aku yang memberikan nilai. Ini dia yang disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Dan Imam Ali radhiyallahu an, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dalam Wasiyatul Mustafa jilid yang kedua berkata, inna fil asril awwali minar Ramadan ayyamun ya'tarifunan nas bil i'tiraf bi annahum ibadallah alla tatakabbaru. Pendidikan pertama dari 10 hari pertama yang sudah kita lalui dari bulan Ramadan ini, Imam Ali berkata bahwasanya adalah 10 hari awal itu adalah hari-hari di mana manusia berintrospeksi diri, di mana manusia yata'arrafun bil i'tiraf, mengaku kepada Allah, adanya pengakuan diri, adanya introspeksi diri bahwasanya kita manusia adalah ibadullah, kita adalah hamba-hamba Allah, kita adalah hamba-hamba sahaya, kita adalah makhluk Allah, kita adalah ciptaan Allah, walasnal khaliq, dan kita bukan sang khaliq. Allah tatakabbaru, jangan sekali-kali kalian sombong, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Pelajaran pertama dari 10 hari Ramadan ini adalah kita mengakui diri kita di hadapan Allah bahwasanya kita adalah hamba Allah, hamba sahaya. Bapak Ibu, kita adalah makhluk Allah, kita adalah ciptaan Allah, kita bukan Tuhan, kita bukan sang pencipta. Ketika kita mengaku kepada Allah, adanya pengakuan al-i'tiraf, yata'arafun, ketika adanya pengakuan kepada Allah, kita sebagai hamba sahaya yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Allah tatakabbaru. Imam Ali bin Abi Thalib menutup kalimatnya,
maka janganlah kalian terjebak di dalam kesombongan. 10 hari pertama ini kita mendapat pendidikan menjadi hamba yang tawadu, hamba yang rendah diri, yang tidak sombong, yang tidak angkuh. Mohon maaf lahir batin, terkadang kita mengalahin Allah, Pak. Terkadang kita mengalahin Allah, Ibu. Yang patut sombong itu seharusnya Allah. Kalau kita lantunkan Asmaul Husna, salah satu sifat Allah adalah Al-Mutakabbir. Yang seharusnya sombong itu Allah, bukan manusia, bukan kita. Yang menciptakan kita itu Allah. Seharusnya Allah sombong, tapi Allah nggak pernah sombong. Yang memberikan kita kehidupan di dunia ini Allah, tapi Allah nggak pernah sombong. Yang memberikan kita harta rezeki Allah, Bapak Ibu, tapi Allah nggak pernah sombong. Yang menitipkan jabatan kepada kita juga Allah, tapi Allah nggak pernah sombong. Yang memberikan kita keturunan pasangan juga Allah, tapi Allah nggak pernah sombong. Khuliqal insana mim ma'in mahin. Manusia itu diciptakan dari tetesan air yang hina. Wa hamalul khaba'is. Manusia itu kemana-mana yang dibawa hanya kotoran, Bapak Ibu, dan mati jadi bangkai. Ini Imam Syafi'i berkata, manusia itu diciptakan dari tetesan air yang hina. Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan dengan kalimat yang sama, redaksinya juga sama. Manusia itu diciptakan dari tetesan air yang hina. Kita lihat betul atau tidak. Dalam Al-Quran Allah katakan, khalaqal insana mim ma'in mahin. Kami ciptakan manusia dari tetesan air yang hina. Ternyata kalimat yang pertama benar, Bapak Ibu. Dalam surah At-Tariq dikatakan, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Tetesan air yang hina yang keluar dari dua tulang sulbi, dua tulang paha manusia. Sperma, mima'im mahin, air yang hina. Kalimat yang kedua benar atau tidak? Imam Ali dan Imam Asy-Syafi'i berkata, kemana-mana manusia itu membawa kotoran. Kita lihat betul nggak manusia kemana-mana bawa kotoran? Saya mau nanya, Ibu, mata kita ada berapa, Bu? 2. Ada kotoran nggak? Namanya? Oh, tai mata, Pak. Iya, isi tubuh kita ini kotoran. Bapak, telinga kita ada berapa? Ada kotoran nggak? Namanya, Bu? Hidung kita ada berapa, Bu? 2. Ini jangan-jangan makhluk halus nih. Hidung ada berapa, Pak? 1. Lobangnya? Iya, jangan hidungnya 2, nanti nyari mana hidungnya. Ayo Ibu coba pandang hidungnya, bisa tidak? Hidungnya 1, lubangnya 2. Ada kotoran nggak? Namanya? Gigi kita ada berapa, Bu? Rongganya 2, atas bawah. Sela-sela gigi ada kotoran nggak, Pak? Namanya, Bu? Itu baru yang atas-atas, Pak. Isinya apa? Apa, Bu? Ini pagi-pagi. Itu baru leher ke atas, Pak, isinya kotoran semua. Tangan kita ada berapa, Bu? Sela-sela kuku di tangan ada kotoran nggak? Namanya? Sama namanya. Perut kita ada kotoran nggak? Namanya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak, isi tubuh kita ini kotoran. Artinya kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ali bin Abi Thalib, kalimatun haqqun, kalimat yang benar. Manusia kemana-mana bawa kotoran, mati jadi bangkai. Kalimat yang ketiga dikatakan mati jadi bangkai. Benar, Bapak Ibu.
Kita diciptakan dari tetesan air yang hina, yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari dua tulang sulbi, pahanya manusia, kemana-mana bawa kotoran, isinya kotoran, yang dibawa kotoran, mati jadi bangkai. Lalu apa yang mau kita sombongkan hidup di dunia ini? Semua yang diciptakan Allah ini punya batasan, Bapak Ibu. Yang jadi pegawai negeri ada batasan umur enggak? Ada. Di tengah kita ini ada manajernya Pelindo di Aceh dulu. Berapa tahun, Bang? Pensiun berapa tahun? Umur berapa? 58, 56. Ada batasan, Pak. Manajer aja 56, Pak. Yang jadi karyawan ada batasan nggak? Ada batasan, Pak. Ini ada yang TNI. Mana yang TNI ini? Yang tentara. Ada batasan nggak umurnya? Ada. Berapa, Pak Edi? 58. Pak Edi udah pensiun belum? Belum. Ada batasan, Pak. Jadi presiden paling lama 10 tahun. Jadi gubernur paling lama 10 tahun, wali kota bupati paling lama 10 tahun. Jadi anggota DPRD 5 tahun, periode berikutnya iya kalau terpilih. Jadi manusia juga punya batasan, Pak. Semua ada batasan hidup di dunia ini. Setiap ciptaan Allah ada batasannya, Pak. Kenapa? Kita bukan Tuhan, kita bukan Sang Khalik, kita bukan pencipta, Bapak Ibu, tapi kita ciptaan, kita makhluk. Allah tatakabaru. Apa yang mau kita sombongkan hidup di dunia ini, Bapak Ibu? Gak ada, Pak. Wala tamshi fil ardi maraha wala tusair khaddaka linnas. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah katakan wala tusair khaddaka linnas, jangan kalian gara-gara memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, anak-anak yang sukses, lalu kalian berjalan di tengah-tengah manusia, kalian palingkan wajah kalian. Dulu belum punya apa-apa, senyumnya baik, murah senyum. Dulu sebelum jadi apa-apa suka nyapa. Ketika dititipin amanah, dititipin jabatan, dititipin harta yang berlebih, jabatan yang berlebih, susah mau senyum dengan orang, susah mau nyapa orang. Kemarin saya ngobrol dengan teman-teman Bapak Ibu, ustadz-ustadz ngumpul. Ada yang bilang sekarang ini banyak pejabat yang tangannya sakit. Saya tanya, masa iya? Saking sakitnya tangan, buka pintu mobil nggak kuat, Pak, harus dibukakan. Nutup mobil nggak kuat, harus ditutupin. Ya, saya hanya senyum-senyum ketika itu. Bapak Ibu, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalian palingkan wajah kalian ketika kalian berjalan di antara manusia. Kita nggak ada bedanya, Pak. Sama. Yang membedakan kita itu di sisi Allah tabaraka wa taala adalah iman dan takwa kita. Itu aja yang membedakan kita. Kalau udah mati sama, Bapak Ibu, mau presiden kah, mau gubernur kah, mau wali kota kah, mau bupati kah, mau camat kah, mau kepala dinas kah, mau rakyat jelata kah, mau tukang ojek kah, mau guru kah, mau ustadz kah, yang taat kah, yang tidak taat kah, yang beriman, yang tidak beriman, kalau udah mati sama, Pak. Dimandiin, dikapanin, kain kapannya sama, warnanya sama, dikuburkan dengan cara yang sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah iman dan takwa kita. Itu yang membedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kalian berjalan di bumi Allah ini dengan kesombongan. Kita ini numpang di tanah Allah, Bapak Ibu. Kita ini numpang di bumi Allah.
Bumi ini milik Allah, tanah ini milik Allah, dan kita numpang di sini. Wala tamshi fil ardi marha, jangan kalian jalan di permukaan bumi, di bumi Allah, di tanah Allah ini dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak pernah suka dengan orang yang sombong dan angkuh, Bapak Ibu. Dan Nabi berkata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi syai'um minal kibri, enggak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Ada sedikit saja kesombongan, enggak akan pernah masuk ke dalam surga. Karena kesombongan itu mengkikis kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kesombongan mengkikis pahala sholat, kesombongan mengkikis pahala sedekah, kesombongan mengkikis pahala kita membaca Quran, kesombongan mengkikis pahala zikir kita, kesombongan mengkikis pahala silaturahim kita, kesombongan mengkikis pahala puasa kita, kesombongan mengkikis pahala qiyamul lail tahajud kita. Semua pahala dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan bisa habis hanya gara-gara sombong. Zata yaumin annam ra'atan tusolli kama yusolli nabi, tasumu kama yasumun nabi, tatslul kitab. Ada seorang wanita yang tinggal, Bapak Ibu, di depan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Wanita ini sholatnya 5 waktu di masjid dengan Nabi, Pak. Dia ikut berjamaah dengan Nabi. Wanita ini puasa, jangankan puasa Ramadan, puasa sunnahnya nggak pernah putus. Senin, Kamis, 13, 14, 15 setiap bulan dia nggak pernah putus puasa. Dia tidak ke masjid, dia tidak sholat, dia tidak puasa ketika menstruasi saja, ketika haid, ketika halangan saja. Zikirnya paling lama, bacaan Qur'annya paling panjang, tahajudnya paling lama, infak sodakohnya paling banyak. Wazata yaumin masat amama ashabin Nabi. Selesai sholat asar ketika itu, ini wanita perempuan lewat di depan sahabat, Pak. Lewat wanita ini di depan sahabat. Qalu innaha min ahlil jannah. Apa kata sahabat ketika itu? Pasti wanita ini tempatnya dalam surga. Pasti wanita ini tempatnya dalam surga. Nabi ketika itu mau pulang, Pak. Masjid Nabawi itu kan sebelahnya masjid, sebelah rumah Nabi. Ya. Kuburan Nabi kalau kita ke Madinah, kuburan Nabi, kuburan sahabat Abu Bakar dan Umar itu rumah Nabi, Pak. Raudhoh itu Nabawi pertama, masjid pertama itu Raudhoh, kawasan Raudhoh. Yang kita kalau masuk antri, nah, itu Masjid Nabawi pertama, sebelahnya kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Nabi mau masuk, Pak, mau masuk ke rumah nih, udah megang pintu lah kalau bahasa kita. Gara-gara sahabat ketika itu berkata innaha min ahlil jannah, ketika wanita ini berjalan di depan sahabat berkata, semuanya ngomong pasti wanita ini tempatnya dalam surga. Nabi memalingkan wajahnya, udah mau masuk, malingkan wajahnya ke hadapan para sahabat. Qala salatu wassalam kalla fa innaha finnar. 2 kali Nabi berkata kalla fa innaha finnar. Enggak, wanita itu bukan di surga tapi di neraka, kata Nabi. Enggak, bukan di surga tapi di neraka, kata Nabi. Fa ajibna, kami terkejut ketika Nabi bilang wanita itu tempatnya dalam neraka. Faqala ahadun minna, salah seorang di antara kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha min ahlil ibadah. Ya Rasul, wanita itu soleha. Ya Rasul, wanita itu ahlul ibadah. Kok bisa ditempatkan dalam neraka? Apa kata Nabi? Inna fi qalbiha syai'un minal kibri. Di dalam hatinya ada satu kesombongan, kata Nabi. Di dalam dirinya ada satu kesombongan. Padahal nggak diucapkan, Bapak Ibu. Nggak diucapkan, baru dalam hati aja. Dia ke masjid, ini masjid kalau nggak saya yang buka pintunya, nggak ada yang buka pintu. Muncul kesombongannya. Alhamdulillah, aku orang pertama yang datang ke masjid. Awalnya bagus, Pak, alhamdulillah. Tapi kalimat selanjutnya kesombongan. Aku orang pertama yang ke masjid. Duduk di majelis ilmu, ibu selfie, upload ke Facebook. Indahnya majelis ilmu.
Muncul kesombongan, habis pahala semua, tinggal dosa kesombongan, Allah masukkan ke dalam neraka. Coba kita lihat Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah, dialog antara Allah dengan iblis. Iblis itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Yang pertama diciptakan itu iblis, Pak. Dan iblis itu tempatnya dalam surga, Bapak Ibu. Iblis tempatnya dalam surga. Iblis itu paling taat dan paling beriman. Kalah malaikat imannya dengan iblis, Pak. Kalah malaikat ketaatannya dengan iblis. Iblis itu kalau udah sujud kepada Allah 1 tahun lamanya, Pak, hanya bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. 1 tahun 365 hari lamanya iblis sekali sujud bertasbih kepada Allah. Kita sholat tarawih, imam agak lama sedikit sujud, yang asam urat udah mulai marah, Pak. Ya. Itu iblis 365 hari 1 tahun sujud hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah. Lalu kenapa iblis diusir dari dalam surga? Kenapa iblis jadi makhluk yang hina? Kenapa iblis menjadi makhluk yang dibenci dan manusia benci dengan iblis? Ibu benci nggak dengan iblis? Sampai kalau ribut dibilang iblis, marah nggak, Bu? Ya, ngamuk kita, Pak. Kok iblis makhluk yang beriman, paling taat, diusir dari dalam surga gara-gara sombong dan angkuh? Di mana letak sombong dan angkuh? Khaliqu Adam min tin. Kami ciptakan Adam dari tanah liat yang hitam. Kami ciptakan Adam dari tanah liat yang hitam. Summa rafa'nahu ila sama, kami bawa Adam ke atas langit. Summa adkhalnahul jannah, lalu kami masukkan Adam ke jannah, ke surga. Kami perintahkan penduduk surga ketika itu untuk sujud menghormati Adam. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Semuanya sujud menghormati Adam kecuali iblis. Kenapa? Sombong dan angkuh. Di mana letak sombong dan angkuhnya? Dalam hadis qudsi Allah bertanya kepada iblis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah jalla wa ala ya iblis lima lam tasjud li Adam. Allah bertanya kepada iblis, iblis, kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam? Kenapa engkau enggak menghormati Adam? Aku bukan nyuruh engkau untuk nyembah Adam, tapi aku nyuruh engkau untuk menghormati Adam. Apa kata iblis? Atas judun nar ilatin. Apakah aku yang engkau ciptakan dari api ini layak sujud menghormati Adam yang kau ciptakan dari tanah yang diinjak-injak oleh manusia, bahkan diinjak-injak oleh binatang? Di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan kesombongan iblis letaknya di mana? Anna khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Allah. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, dan kau ciptakan Adam dari tanah liat yang diinjak-injak oleh manusia, oleh binatang. Apalaya aku sujud menghormati Adam yang kau ciptakan dari tanah. Sombong iblis, angkuh iblis. Allah enggak jawab pertanyaan iblis, apalaya aku sujud menghormati Adam yang kau ciptakan dari tanah. Tapi Allah jawab dengan perintah, fakhrut anta minal jannah fa innaka rajim. Keluar engkau iblis dari surga, engkau adalah makhlukku yang terkutuk. Bapak Ibu, pelajarannya yang dapat kita ambil dari 10 hari Ramadan terakhir kemarin, Pak, awal kemarin, kalau kita masih ada kesombongan, Pak, kalau di diri kita masih ada kesombongan, di hati kita masih ada keangkuhan, ya, maka 10 hari kedua ini saatnya kita lebih memperbaiki diri, introspeksi diri, pengakuan diri kita sebagai seorang hamba. Kita bukan Tuhan, kita bukan Rob, kita bukan Sang Khalik, kita bukan pencipta, Bapak Ibu, tapi kita makhluk, kita ciptaan Allah yang punya batasan. Semuanya ada batasan. Kesehatan kita ada batasan, umur kita ada batasan, kekayaan kita ada batasan, jabatan kita ada batasan. Tinggal di bumi Allah ini juga ngontrak, ada batasannya, Bapak Ibu. Suatu saat Allah akan panggil kita, Allah ambil kita, ya, selesai kita di bumi Allah ini. Pelajaran yang kedua, jadi orang soleh Allah cinta, Bapak Ibu, tapi merasa paling soleh Allah nggak pernah suka.
Jadi orang yang rajin ibadah Allah suka, tapi merasa yang paling rajin ibadah Allah nggak pernah cinta. Menjadi orang yang beriman Allah cinta, tapi merasa paling beriman Allah nggak pernah suka. Menjadi orang yang paling banyak bersedekah Allah cinta, tapi merasa menjadi orang yang paling banyak bersedekah Allah nggak pernah cinta. Kenapa iblis diusir dari dalam surga? Karena iblis merasa paling baik. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah merasa. Karena merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling adalah sifat kesombongan yang diwariskan oleh iblis kepada anak Adam. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang tawadu, lebih rendah hati, ya, tidak sombong, tidak angkuh, karena semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu 7 menit, yang mau bertanya saya persilakan. Sebelum kita sholat suruh. Ya, silakan Mas. Habis kajian jangan pulang dulu Pak Ibu, sholat suruk dulu 2 rakaat, selesai sholat suruk baru pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Ustaz, mau saya ini baca beberapa minggu yang lalu Ustaz, ini Ustaz kemarin pernah mengatakan bahwa jasad atau ruh setelah waktu hari itu masih berada di sekitar di mana jasad itu biasanya berada. Nah, kalau gitu saya pernah juga mendengar bahwa Rasulullah Ustaz itu ada razia yang melangkah sampai 7 langkah sudah kena azab kalau tidak ini. Gimana sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kematian itu perpisahan jasad dengan ruh. Ya. Kematian itu perpisahan jasad dengan ruh. Orang yang disebut mati berarti udah nggak ada ruh. Ada nggak orang yang bisa jalan dibilang mati? Nggak ada. Jadi kematian adalah perpisahan jasad dengan ruh. Rasulullah mengatakan wa yabqa ruh arba'ina yawman. Roh ini akan 40 hari dia akan berada di mana tempat dia sering datangin. Dia berada di rumah, dia berada di mana-mana selama 40 hari. Ya. Lalu ketika ada orang yang meninggal, rohnya di mana? Ketika ada orang yang meninggal, roh itu tetap akan mendampingi jasadnya. Dia akan melihat jasadnya. Ya. Ingat dalam kajian 3 minggu kita, ya, 3 minggu yang lalu Pak, kemarin masih puasa, saya tidak hadir hari Sabtu kemarin, yang hari Rabu, berarti 2 pertemuan Rabu sebelum Ramadan. Roh itu Pak menyaksikan jasadnya. Ada roh yang menangis, ada roh yang tersenyum melihat jasadnya. Yang menangis ketika jasadnya tidak ada anak keturunannya yang membacakan Al-Quran, yang mendoakan jasadnya, yang ngelilingi jasadnya tetangganya, pengurus masjid, majelis taklim, anak keturunannya duduk di bawah tenda. Ini rohnya nangis. Kapan roh itu senyum? Roh itu senyum ketika jasadnya terbujur kaku di rumahnya, yang baca Quran anaknya, yang mendoakan anaknya. Roh ini senyum, malaikat datang membawa ayat Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Lalu roh ini akan senantiasa mendampingin jasadnya sampai ke liang lahat, dimandiin, dikapanin, disolatin, dibawa ke kuburan, dimasukkan ke liang lahat. Rohnya di mana? Dampingin jasadnya Pak. Karena di sana ada proses pertanggungjawaban. Ada proses pertanggungjawaban. Lihat dalam kitab Al-Kasfu. Ketika dimasukkan ke liang lahat, proses dibuka tali-tali, ya,
tutup pakai papan, diazankan, ditutup pakai papan, ditimbun, selesai ditimbun, satu-satu pergi, orang terakhir 7 langkah, orang terakhir meninggalkan jasad kuburan ini, maka malaikat datang mempertanyakan 5 pertanyaan. Yang ditanya jasadnya atau roh? Yang ditanya rohnya. Jasad ini menjadi saksi, Pak. Yang ditanya rohnya, jasad menjadi saksi atas apa yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia. Marrabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kitab sucimu, di mana kiblatmu, ya. Baik roh ini mendapatkan nikmat nantinya di kubur atau mendapatkan azab di kubur, maka setelah pertanyaan ini terjadi, wa yabqaru arba'ina yawman, maka roh ini selama 40 hari dia akan mendangin tempat-tempat yang dia pernah pergi. Ya. Ustaz, gimana proses roh ini mendatangi tempat-tempat dia pergi? Ya, kuncinya satu dalam ayat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, kalau mereka bertanya tentang roh ini perginya kemana, roh ini datangin mana? Kalau dia pernah pergi ke diskotik, kira-kira rohnya ikut ke diskotik enggak, ngelihat enggak? Kalau seandainya roh dia pernah duduk di Bintan Plaza, itu rohnya main enggak ke Bintan Plaza? Kalau rohnya kalau dia pernah nge-mall itu apa ya? Kalau dia pernah main-main di mall, itu rohnya nge-mall juga enggak? Maka jawabannya adalah wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad, kalau seandainya mereka itu bertanya roh ini kemana, yang jelas roh itu 40 hari dia akan pergi kemana yang dia jasadnya pernah pergi. Dan kalau ada yang bertanya kepada engkau roh ini kemana, maka katakan roh itu urusan Allah, dan Allah hanya memberikan kita pengetahuan tentang roh itu hanya sedikit. Seperti itu, Mas. Jadi setelah pertanyaan baru waya bekoruh, baru roh itu 40 hari dia akan berada di mana tempat-tempat yang dia pernah pergi setelah pertanyaan tadi. Nyambung. Apakah ada azab atau tidak? Ketika Allah katakan fa inna lahul azab, ketika Allah mengatakan bagi dia azab, maka dia tetap dapat azab. Lalu roh ini apa dia cuti dari azabnya sehingga dia pergi-pergi? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, yang dikasih kepengetahuan kepada kita hanya sedikit. Apakah roh itu, kalau begitu 40 hari roh itu nggak diazab dong, kan dia pergi kemana-mana? Maka jawabannya adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad, kalau engkau ditanya ini roh ini kemana, roh ini ketika dia diazab apakah dia bisa pergi atau tidak, katakan kepada mereka yang bertanya, roh itu urusan Allah dan ilmu yang Allah berikan hanya sedikit. Apakah roh itu diazab lalu dia pergi? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita nggak punya ilmu di dalamnya. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Pak? Satu lagi. Cukup. Singkat padat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kematian. Ya. Kematian adalah merupakan suatu misteri dan banyak orang untuk menghindarnya. Ya. Tapi seandainya kita tahu, misalnya satu hari sebelum meninggal itu kita tahu apa yang kita lakukan sehingga kita siap menghadapi kematian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah tabaraka wa taala memberikan isyarah, alamah, tanda-tanda kematian. Ya. Dalam kitab Al-Kasfu itu bukan hanya ketika 100 hari mau mati Allah udah ngasih tahu tanda-tanda, Bapak Ibu. Sebelumnya juga Allah udah ngasih tahu. Yang kulitnya dulu kencang sekarang udah keriput, itu udah tanda-tanda, Pak. Yang dulu rambutnya hitam sekarang udah putih. Coba buka peci, Pak. Rambut kita hitam atau udah putih? Itu juga tanda-tanda. Ya, yang dulu duduknya kuat, nggak perlu nyandar, sekarang nyandar. Itu juga tanda-tanda. Hati-hati, Pak.
Yang dulu kalau duduk bersila kaki kanan di depan, ya udah dari awal sampai akhir kanan aja. Ini 2 menit ganti kaki kiri, 2 menit ganti lagi kaki kanan. Itu juga tanda-tanda, Pak. Ya, Bu. Bu. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak, Pak? Ini tanda-tanda, Pak. Yang dulu makan sate kambing nggak beringat, mau 20 tusuk, sekarang mau makan 1 tusuk aja udah takut. Ini tanda-tanda, Bapak Ibu. Nah, ketika tanda-tanda ini ada, jangankan 1 hari mau kematian, ketika tanda-tanda ini aja, ista'iddu limautakum. Siap-siap, prepare, kita siap-siap untuk menghadapi kematian. I'dadul maut, persiapan kita menghadapi kematian. Perbanyak istighfar, perbanyak ibadah, perbanyak sholat taubat. Sholat taubat itu, Bapak Ibu, Nabi yang nggak pernah buat dosa aja setiap hari sholat taubat, Pak. Nabi yang nggak pernah buat dosa setiap hari sholat taubat lah kita. Jadi sholat taubat itu bukan karena buat dosa lalu sholat taubat, enggak. Analoginya, Pak, contoh yang paling simpel, habis sholat assalamualaikum kanan kiri, yang kita baca apa? Istighfar, taubat kita, mohon ampun kita kepada Allah. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Jadi untuk menghadapi kematian itu mau sekian hari apalagi detik-detik nih, kita udah tahu nih, ya Allah, bukan tahu kapan matinya, udah tahu tanda-tandanya udah banyak nih. Ya Allah, ini tanda-tandanya udah deket nih, ini tanda-tandanya udah deket nih. Ya udah, perbanyak ibadah, perbanyak taubat, perbanyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian yang paling enak itu lagi ibadah, dan itu kita minta. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnil khatimah. Doa Nabi Muhammad kan seperti itu. Ya Allah, akhiri hidup kami di dunia ini dengan husnul khatimah. Ya. Lagi sholat meninggal, lagi sujud meninggal, lagi baca Quran meninggal, lagi puasa meninggal, ibu lagi nyetrika baju suami meninggal. Ya, enak meninggalnya, Pak. Ibu bapak meninggal di mana? Subuh tadi Ustaz lagi sholat sujud nggak bangkit meninggal. Enak jawabnya istri kita, Pak. Ibu bapak meninggal di mana? Tadi malam jam 2 di mana? Bintan Plaza. Beda lagi, Pak. Ya. Jadi persiapannya adalah, Bapak Ibu, istiqomahkan diri kita untuk ibadah, istiqomahkan diri kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita udah pernah bahas hadis orang yang nggak sadar, Pak, selama rohnya gargaratir ruh, naik turun di tenggorokannya, walaupun lidahnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mohon ampun kepada Allah, hatinya mengucapkan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, ghafarallahu dzunubahu kullu, semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat orang yang meninggal nggak mengucapkan apa-apa tapi air matanya keluar? Pernah ngelihat? Hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bukan karena dia diazab oleh Allah. Lidahnya nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah waktu udah waktu suruk belum ya? Suruk jam berapa? Masih ada waktu? Masih? Iya, silakan. Satu lagi, singkat padat, Mas. Bentar, Mas. Pakai mic, Mas. Kasihan teriak-teriak masih pagi kita puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita salah memilih seorang pemimpin? Apa akan terdapat dosa juga dari pembinaan itu? Ya, ketika kita memilih pemimpin tanpa istikharah, tanpa melihat ya track recordnya, rekam jejaknya, kalau ngukur keimanan kita nggak bisa, Pak. Tapi ngukur keimanan secara zahir kita bisa. Ketika kita lihat, wah ini yang terbaik, dan kita istikharah setelah kita melihat, menimbang, sebelum memilih kita istikharah, maka pemimpin yang salah, apakah yang milih dapat dosa? Enggak. Bara'atun minadzimah, kita lepas dari dosanya.
Ketika kita memilih, maka diwajibkan istikharah. Ketika kita sudah istikharah, nih contoh pilpres nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih, sama-sama muslim, sama-sama baik, sama-sama sholat, ya. Lalu kita harus istikharah, kita pilih yang mana nih? Ketika ada di antara 3 yang baik, istikharah. Faida asaba falau ajron. Ketika dia sudah istikharah, pilihannya benar, dia dapat 2 pahala. Faida akhta'a falau ajron. Tapi kalau dia sudah istikharah, pilihannya salah, ternyata dia salah milih, dia tetap dapat 1 pahala. Siapa yang mendapatkan dosa jariah? Siapa yang mendapatkan dosa jariah? Apakah ada dosa jariah memilih pemimpin? Ada. Siapa yang mendapatkan dosa jariah? Dosa yang terus dia dapatkan, yang dia memilih pemimpin gara-gara dikasih amplop, yang dia memilih pemimpin gara-gara dikasih bahan baju, dikasih sembako, dia pilih. Aku dapat uang, dia pilih. Ternyata pemimpinnya salah nih, dia menerima aja udah salah. Lalu dia pilih berdasarkan apa yang dia terima, ternyata pemimpinnya salah, maka dia mendapatkan jariyatus su', dosa yang terus mengalir untuk dia. Kapan berhentinya? Idza taballah taubatan nasuha. Kalau dia taubat dengan taubat yang sesungguhnya, mohon ampun kepada Allah, baru putus. In qata'at as-su', putus dosanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, memilih pemimpin hati-hati. Ya, yang kemarin milih pemimpin, yang kemarin milih caleg gara-gara dapat amplop, nanti waktu duha sholat taubat sama-sama. Ya, Ustadz, saya milih gara-gara kami majelis taklim dikasih bahan baju, kami dikasih kompang. Ar-rasi wal murtashi pinar, yang menyogok dan yang menerima sogokan semuanya ditempatkan dalam neraka. Jadi seperti itu, Mas. Ya. Kalau kita udah istikharah, benar 2 pahala, tapi kalau salah 1 pahala, dosa dia salah, pemimpin salah, kita nggak dapat dosa. Tapi kalau kita milih pemimpin gara-gara, wah dia saudara saya, wah dia satu suku dengan saya, wah dia ngasih amplop saya, wah dia ngasih ini ke saya, lalu kita pilih, maka kita mendapatkan dosa ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan. Sampai kapan? Sampai kita taubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.